Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Philip Sendiri Milala dengan NIM 230306004 dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi fisiologi ternak. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Tati Widianasari, SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan video fisiologi dan anatomi dari Gallus domesticus atau sering disebut dengan ayam kampung. Ayam kampung berasal dari kerajaan Animalia atau hewan dengan filum Chordata, kelas Apes, ordo Galliformis, famili Phasianidae, genusnya Gallus, spesiesnya Gallus domestica. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian eksternal dari ayam. Yang pertama ada caput, yaitu bagian kepala. Yang kedua ada kolum, yaitu bagian leher. Yang ketiga ada tronkus atau bagian badan. Yang keempat ada ekstremitas anterior atau bisa dibilang sayap. Yang kelima adalah ekstremitas posterior, yaitu bagian bawah, yaitu paha atau bisa dibilang kaki. Yang kelima itu caudal atau bisa dibilang ekor. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian bulu. Bagian bulu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah plumae, yaitu bagiannya terdiri dari, yang pertama adalah calamus atau bagian bawah. Yang kedua itu ada rachis, yaitu sambungan dari calamus. Yang ketiga ada vexillum, yaitu bagian pada bulu tersebut. Yang keempat adalah barbae, yaitu ujung dari bulu tersebut. Oke, yang kedua ada bulu plumule, yaitu bagian bulu yang mirip dengan plumae, tapi bentuknya yang kecil yang membedakannya. Yang ketiga ada bulu filoplume, yaitu bulu yang berbentuk seperti pohon beringin. Oke, saya akan menjelaskan tentang sistem Nigosteria pada ayam, dimulai dari rostrum atau paru. Kedua itu ada esophagus, yang merupakan saluran lewatnya makanan setelah masuk melalui rostrum. Pada esophagus terjadi gerakan peristaltik mendorong makanan masuk ke organ pencernaan selanjutnya. Yang ketiga itu inglufis atau crop atau tembolok, yang merupakan organ berbentuk seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpan makanan sementara. Pada crop, makanan akan dilunakkan dengan getah yang dihasilkan crop tersebut. Yang keempat itu ada proventriculus yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Yang kelima itu ada ventriculus atau gizzard atau ampela yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan batu-batuan kecil yang ikut masuk ke dalam ventriculus pada saat ayam makan. Yang keenam itu ada intestinium. Intestinium terdiri dari tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili pada dinding usus. Pada intestinium juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Yang ketujuh itu ada ceca. Ceca itu tempat terjadinya pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Sesa itu merupakan batas antara intestinium dengan intestinium crassum. Dan intestinium crassum itu berfungsi untuk mengolah sisa-sisa makanan yang tercerna yang tidak tercerna dan menjadi feses. Rektum ini yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung feses sebelum dikeluarkan.
Yang terakhir itu yang ke-8 ada kloaka yang merupakan organ pencernaan akhir yang berfungsi untuk jalan keluarnya feses. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi enzim dalam sistem pencernaan ayam kampung. Enzim pada proses pencernaan ayam kampung membantu dalam pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Pada ayam kampung, pencernaan dimulai di rostum dengan enzim amilase dalam saliva yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Dan di lambung, enzim pepsin bekerja untuk mengubah protein menjadi peptida. Kemudian di usus halus, enzim seperti lipase, tripsin, dan amilase pankreas bertanggung jawab untuk memecah lemak, protein, dan karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil seperti asam lemak, asam amino, dan glukosa sehingga dapat diserap oleh sel-sel usus halus. Dengan bantuan enzim ini, ayam kampung dapat memperoleh nutrisi yang dibutuhkan dari makanannya untuk pertumbuhan dan kesehatan yang optimal untuk ayam tersebut. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan tambahan. Yang pertama itu ada hati yang terletak di antara gizzard dan empedu, yang memiliki warna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dexter yang kanan dan yang lobus sinister yang kiri. Hati memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi, yaitu memproduksi empedu. Selain itu, hati juga membantu detoksifikasi racun pada tubuh. Yang kedua itu ada pankreas. Yang ini, pankreas terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pancreatus dan menghasilkan enzim mendigesti, karbohidrat, protein, dan lemak. Dan pankreas ini juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Oke, yang ketiga itu vesicula vela atau kantong empedu yang ini, yang hitam. Fungsi empedu yakni mempercepat kerja amilase pankreas dan membantu lemak dan membantu penyerapan lemak dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan. Yang pertama itu ada nares, organ pernapasan unggas. Yang pertama, yang sering juga disebut dengan lubang hidung, yang berguna untuk mengambil udara agar unggas tersebut bisa bernapas dengan baik. Oke, yang kedua itu ada glotis dan laring, yang posisinya ada di pangkal trakea bagian atas. Glotis dan laring mempunyai perbedaan, yaitu laring itu adalah pangkal dari trakea bagian atas dari trakea tersebut, dan glotis itu adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Dan yang ketiga itu ada trakea yang merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat unggas tersebut bernapas. Oke, yang keempat itu ada siring. Siring ini setelah dari trakea turun ke bawah, di sini di pangkal bagian bawah trakea ada namanya siring. Di dalam siring itu terdapat lipatan-lipatan berupa selaput, di mana selaput ini jika dia bergetar maka akan mengeluarkan suara. 5 itu bronkus. Setelah siring ada percabangan, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana nanti bronkus ini akan dihubungkan dengan alveolus yang ada di dalam pulmo atau paru-paru. Di alveoli ini ia terjadi perputaran gas. Oke, yang keenam itu ada pulmo atau bisa dibilang dengan paru-paru. Pulmo
ini dikenal dengan paru-paru yang berjumlah sepasang. Fungsi dari pulmo atau paru-paru ini adalah sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh itu ada air sac atau kantong udara. Air sac atau kantong udara pada unggas itu berfungsi untuk mengontrol volume udara di dalam paru agar tetap konsisten atau konstan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah pada Gallus domesticus. Sistem sirkulasi pada ayam kampung itu mirip dengan sirkulasi pada mamalia, tetapi memiliki perbedaannya, yaitu ayam kampung memiliki jantung berukuran relatif itu lebih kecil daripada mamalia, yaitu ukuran jantungnya dengan 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventrikel. Darah kaya akan oksigen dari paru-paru masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri dan ditekan ke seluruh tubuh melalui arteri. Setelah melepaskan oksigen ke jaringan tubuh, darah yang kekurangan oksigen kembali ke atrium kanan melalui vena dan kemudian dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen kembali. Sistem sirkulasi pada ayam kampung juga melibatkan pembuluh darah utama seperti arteri aorta dan vena pulmonalis, serta memiliki jaringan kapiler yang luas untuk pertukaran gas dan nutrisi di dalam tubuh. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nervusum, yaitu yang pertama ada cerebium atau otak besar yang berfungsi untuk aktivitas sadar pada Gallus domestica. Yang kedua itu cerebellum atau otak kecil yang di bawahnya, itu untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang ketiga itu medulla oblongata, yaitu batang otak yang di bawahnya lagi, sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah. Oke, baik teman-teman sekalian, penjelasan yang saya berikan tentang fisiologi dan anatomi ternak unggas tepatnya pada ayam kampung. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan saya Pilih Sendiri Milala, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. God bless you.